Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 23 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sulit sekali ini kalau di apa diterima sebagai harafiah ya. Kita tidak boleh manggil guru, padahal kita punya guru. Lalu kita tidak boleh manggil bapak kita bapak. Gimana ini? Kita tidak menyebut diri kita pemimpin ini kalau kita memimpin orang. Gimana ini? Dan juga dalam ayat-ayat lain misalnya Paulus itu mengatakan bahwa ada karunia-karunia rohani, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, gembala, penginjil, gembala, dan guru. Loh, ada guru, pengajar ya. Bagaimana ini ada pengajar? Paulus sendiri mengakui dia adalah rasul dan penginjil dan pengajar. Kemudian juga kata bapak sering sekali dipakai bahwa Paulus itu bapaknya orang Korintus. Tidak banyak pengajar tapi hanya satu bapak katanya yang melahirkan, maksudnya itu ya, bapak melahirkan. Kemudian ya ada menyebut anak Timotius anaknya, berarti kan dia bapaknya. Kemudian 1 Yohanes banyak sekali kata-kata itu anak-anakku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya maksud Yesus bukan harafiah tetapi simbol. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa orang Farisi ditegur oleh karena mereka mencari hormat, otoritas bagi diri mereka sendiri. Kemudian juga mereka ingin dilihat saja supaya kelihatan rohani, atau senang sekali kalau dipanggil guru-guru atau rapi-rapi begitu. Ya, jadi menyombongkan diri juga. Jadi cari otoritas, menyombongkan diri. Kemudian kalau kita nanti baca ayat 12 dan selanjutnya, dilarang keras murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan itu meninggikan diri, melainkan saling merendahkan hati. Merendahkan diri satu dengan yang lain. Jadi maksud ayat ini jelas sekali, bukan kita tidak boleh memanggil guru kita Pak Guru, atau pemimpin kita Pak Pemimpin, atau bapak kita Bapak. Itu kita manggil bapak kita Pak, itu bukan berarti tidak boleh seperti itu ya. Harafiah seperti ini simbol supaya jangan di antara kita menuntut otoritas. Ini yang jelas ininya, otoritas. Karena saya guru maka harus orang manggil saya guru. Nah, itu yang tidak boleh. Karena saya ini ada gereja yang memanggil pendetanya Romo ya, ada Romo atau Pak Bapak, ada di Romo ya, tidak boleh kalau gitu ya. Bukan begitu, pokoknya bukan menuntut hak. Kamu harus manggil saya Romo atau Bapak, tidak bisa seperti itu. Tapi memang ada orang yang dipanggil jadi bapak rohani dari anak-anak rohaninya, jadi manggilnya ya bapak, boleh itu ya. Ya guru ya manggilnya Pak Guru atau Bu Guru boleh. Tapi yang tidak boleh itu yang gurunya atau pelayannya, bapak rohaninya menuntut puasa. Loh, aku ini gurumu, aku ini bapak rohanimu, kamu harus begini dan begitu. Itu yang tidak boleh. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani Tuhan, baik sebagai pelayan-pelayan yang full timer sepenuh waktu maupun pelayan-pelayan guru sekolah minggu maupun
pemimpin kelompok, mari kita sadar kita diangkat Tuhan menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi gembala, menjadi bapa rohani, bukan untuk mendapat otoritas, tetapi supaya kita melayani. Terima kasih atas pelajaran dari Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya kami yang pelayan-pelayan tidak menuntut otoritas, namun kami supaya melayani dengan rendah hati. Supaya kami merefleksikan Bapa rohani, Bapa surgawi. Kami, Bapak rohani dari anak-anak rohani kami, biarlah kami merefleksikan Bapa kami yang satu, yaitu Bapa yang di surga, Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, COVID belum selesai. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan atau sanitizer, kurangi mobilitas. Di rumah saja ya, kalau tidak penting tidak usah pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.